5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan percakapan berikut ini adik-adik. Hari ini ayah, ibu, dan Lani pergi ke toko elektronik. Mereka akan membeli mesin cuci baru. Mesin cuci milik keluarga Lani sudah tidak bisa digunakan lagi. Beberapa hari yang lalu mereka sudah melihat gambar mesin cuci yang akan dibeli. Mereka melihatnya melalui iklan yang ada dalam sebuah majalah. Lani memperlihatkan iklan mesin cuci tersebut kepada pelayan toko. Nah, apakah kamu tahu apa itu iklan? Di sini Lani menunjukkan ada mesin cuci seperti gambar ini, Pak. Ada, Dik. Mari saya perlihatkan barangnya, kata pelayan toko. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang iklan adik-adik. Perhatikan iklan berikut ini. Nah, di sini ada gambar iklan mesin cuci. Gambar di atas merupakan iklan media cetak yang menawarkan produk mesin cuci dengan merek Resik. Nah, iklan tersebut berisi penjelasan tentang produk dan kelebihan mesin cuci tersebut. Penjelasan tersebut meliputi kapasitas, program, dan bahan tabung dalam mesin cuci. Iklan tersebut mengajak konsumen untuk membeli mesin cuci bermerek Resik. Nah, adik-adik di sini ada iklan ya. Iklan ini berbentuk iklan media cetak. Nah, iklan ini tentang mesin cuci. Nah, kalau iklannya tentang mesin cuci, biasanya dicantumkan apa sih kelebihan dari mesin cuci tersebut. Informasi-informasi penting tentang mesin cuci itu biasanya akan dicantumkan dalam iklannya. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa adik-adik. Iklan ini biasanya ada di media cetak seperti koran atau majalah. Iklan juga ada yang ditayangkan melalui televisi dan radio. Kita sudah tidak bingung lagi ya, karena setiap hari kalau kita nonton televisi pasti ada iklan. Di majalah, di koran itu juga ada iklan adik-adik. Jadi iklan ini digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Adik-adik, apakah yang dimaksud dengan iklan? Nah, yang dimaksud dengan iklan di sini adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada khalayak umum agar mereka itu tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Itu pengertian dari iklan. Lalu di sini ada pertanyaan lagi nih adik-adik ya. Dalam iklan mesin cuci di atas ada kata kapasitas dan program. Apa arti dari dua kata tersebut? Nah, yuk kita cari tahu kapasitas itu apa, program itu apa. Kapasitas itu artinya adalah daya tampung. Program itu artinya adalah cara kerja. Lalu pertanyaan berikutnya adik-adik, adakah kata asing bagi kamu dalam tulisan iklan di atas ya, dalam iklan Resik ini? Mungkin kalian bisa tuliskan kata yang kalian anggap asing. Nah, misalnya di sini ya, kalau kata yang asing misalnya ada kapasitas, mungkin ada kata bed cover, program, tabung, dan stainless steel ya. Di sini ada nih tabungnya stainless steel, mampu mencuci bed cover ya, dan bermacam-macam boneka. Nah, ini mungkin
kata-kata yang kalian anggap asing atau kalian belum mengetahui artinya. Nah, kalian bisa mencari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keluarga Lani sudah mendapatkan mesin cuci baru sesuai yang diinginkan. Lani tidak sabar untuk menggunakan mesin cuci barunya. Sore harinya Lani membantu ibu mencuci. Lani memasukkan baju ke dalam mesin cucinya adik-adik. Kemudian ibu memasukkan deterjen. Ibu juga mengisi tabung mesin cuci dengan air. Setelah semua siap, mesin cuci pun dijalankan. Setelah selesai mencuci, ibu mengeluarkan air melalui selang yang tersedia pada bagian belakang mesin cuci. Air yang keluar sudah berubah warna. Air yang belum tercampur oleh apapun sebaliknya bening. Air yang keluar dari selang mesin cuci tidak bening lagi adik-adik. Air itu sudah tercampur dengan deterjen dan kotoran dari pakaian. Air yang belum tercampur oleh apapun itu termasuk zat tunggal. Apakah yang dimaksud dengan benda zat tunggal? Apa saja benda-benda di lingkungan kita yang termasuk benda zat tunggal? Mari kita pelajari bersama-sama. Adik-adik, di sini ada gambar air, emas 24 karat, gula, dan garam. Ini adalah contoh-contoh gambar benda yang termasuk dalam zat tunggal. Zat tunggal itu berarti belum mendapatkan campuran apapun adik-adik. Ada air, ada emas 24 karat, gula, dan garam. Apakah yang dimaksud dengan zat tunggal? Nah, adik-adik perlu ketahui nih, apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari satu jenis materi saja dan tidak ada campuran apapun. Itu yang namanya zat tunggal. Bawalah benda-benda di sekitar kalian yang mengandung zat tunggal ke sekolah. Minimal ada 3 benda nih adik-adik. Lalu lakukan pengamatan nih terhadap benda yang kamu bawa. Apakah benda yang kamu bawa itu benar-benar zat tunggal? Lalu tuliskan benda yang termasuk zat tunggal dari hasil pengamatanmu dan teman-temanmu. Nah, Kak Citra memberi contoh nih. Ada 6 contoh zat tunggal. Yang pertama ada tembaga. Lalu ada kapur tulis, ini zat tunggal karena tidak terdiri dari materi yang lain. Lalu besi, air, garam, gula itu termasuk dalam zat tunggal. Semua benda yang ada di sekitar kita ini termasuk materi. Materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi itu dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal. Nah, zat tunggal ini merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis saja. Contoh bendanya adalah air, garam, gula, dan emas 24 karat. Sedangkan campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal adik-adik. Campuran itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Apa itu campuran homogen dan heterogen? Yuk kita pelajari lebih jelas. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya itu tercampur sempurna menjadi satu adik-adik. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya sirup dengan air, ini homogen adik-adik karena tercampur menjadi satu. Air garam itu juga tercampur menjadi satu. Udara di sekitar kita itu tercampur menjadi satu. Perunggu, kuningan itu termasuk dari campuran homogen. Nanti akan berbeda lagi dengan campuran heterogen. Ini adalah contohnya, campuran heterogen itu air dengan minyak. Air dengan minyak itu tidak bisa bersatu adik-adik, makanya disebut dengan campuran heterogen.
Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya itu tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya campuran air dengan kopi, lalu air dengan tepung dan air dengan pasir, air dengan minyak. Mereka tidak akan tercampur menjadi satu adik-adik. Makanya disebut dengan campuran heterogen. Jadi kalian sudah tahu ya bedanya campuran homogen dan campuran heterogen. Apakah yang dimaksud dengan zat campuran? Nah, yang dimaksud dengan zat campuran adalah zat yang tersusun dari beberapa jenis materi atau zat tunggal. Jadi, kalau zat tunggal air ditambah garam, itu kan berarti sudah ada 2 zat tunggal. Otomatis itu disebut dengan zat campuran. Air dengan garam itu maksudnya adalah campuran homogen, bukan campuran heterogen ya. Lalu air dengan minyak kalau dicampur jadi satu itu sudah campuran. Tapi itu termasuk dalam campuran heterogen karena tidak bisa menjadi satu, memiliki penyusunnya sendiri-sendiri. Lalu adik-adik, di sini ada pertanyaan lagi nih. Apa saja benda di sekitarmu yang termasuk dalam zat campuran? Nah, tuliskan minimal 5. Nah, untuk zat campurannya contohnya adalah air sirup ya. Lalu minuman susu, campuran air dengan pewarna, campuran air dengan teh, campuran air dengan kapur, campuran air dengan minyak, air dengan kopi, air dengan garam, air dengan sirup. Itu adalah contoh zat campuran. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.